seumur hidup. Itu Lisfit adalah pilihan yang tepat. Ya, jadi di sini bukan itu benar tuh. Nindya Marisa tuh bukan karena mereka nggak body goals gitu, tapi merasa bahwa badannya sudah terlalu jauh dari panduan yang sebenarnya, ya, ya. Lalu udah ngasih alarm, lalu balik lagi, biar apa? Biar dia ingat lagi caranya seperti apa, biar dia bisa terapin lagi sampai ke tua, sampai seumur hidup intinya kayak gitu. Ya, jadi listrik kalau udah nanti badannya seksi gitu ya, itu udah biasa. Ujung-ujungnya seksi, hamil, lahiran, join lagi, seksi, hamil, lahiran, join lagi. Ada yang udah 2 periode kayak gitu. Karena kita udah 6 tahun, jadi bayangin aja ada orang yang seperti itu di listrik ya. Dia udah seksi, dia hamil, lahiran, join lagi. Seksi lagi, hamil, lahiran, join lagi. Udah 2 anak dari sini. Jadi aku nggak bisa bilang fat loss gitu kan. Kita beda-beda ya ke depannya seperti apa. Gitu ya. Oke, jadi Liswit adalah partner hidup lebih sehat. Pacarnya kamu lebih sehat kalau kata orang ya, lebih sayang dia daripada suami yang nanyain udah makan apa belum 5 kali sehari ya. Terus udah olahraga apa belum itu luar biasa sayangnya si Liswit sama teman-teman semua. Tapi Liswit bukan hanya olahraganya aja, bukan hanya ngatur makannya aja, tapi lebih ke bangun komunitas ya, lalu edukasi, ada risetnya juga. Jadi nggak sembarangan. Liswit itu udah 6 tahun, berarti sudah sangat amat teruji ya untuk emak-emak yang apa nama emak-emak salah sorry gue untuk kakak-kakak yang punya kebiasaan hidup sehat, yang punya kebiasaan jauh dari hidup sehat. Jadi udah teruji 6 tahun ya. Jadi bukan percobaan lagi Lisfit. Udah lama ini. Udah PT juga kita. Oke, kita ada fokus di sini yaitu pertama ngatur olahraga, nutrisi, ngatur makan, ngatur jam tidurnya, ngatur stress manajemennya. Oke. Teman-teman memilih adalah program Body Project, program yang 1 bulan membangun kebiasaan hidup sehat yang berkelanjutan, lebih ideal secara kebugaran, asupan nutrisi, dan bentuk. Dia terdiri dari 3, slim, be gain, be stronger. Kita nggak bisa milih badan kita mau di titik fat loss mana, atau mau naikin berat badan yang mana. Tapi, apa yang kita nanti kerjakan, akumulasi dari healthy habit, mengarah kemana badannya stabil. Ada yang mungkin kurus, ada yang mungkin kok berat aku jadi lebih nambah. Tapi kalau ternyata berat kamu lebih nambah secara estetika bagus, secara stamina juga bagus ya, nggak masalah dong. Apalah arti sebuah angka. Oke, disclaimer dulu. Yang pertama, pihak Liswit tidak pernah menjual produk pelangsing jenis apapun. Murni kita tidak ada produk-produk yang kita approach terkait Slim ya. Jadi kalau ada coach atau klien yang menjual produk secara japri ataupun hal lain, apapun efek sampingnya itu Liswit berlepas diri dari itu ya. Yang kedua, respon peserta sangat bergantung terhadap suksesnya program. Jadi kalau Liswit sudah menyediain kelas, sudah diingetin makan, ya berarti tolong pesertanya juga harus memberikan feedback. Setor makannya, respon coach yang ngomong apa, ya ini grup saya masih sepi karena mungkin tahun baru kali ya, masih tahun baru. Resolusinya selalu mulai dari hari Senin. Oke, yang ketiga, Nisit mengajak Anda untuk mindful terhadap lifestyle. Di sini nggak ada kata salah, jangan, nggak boleh, nggak ada. Tapi lebih ke mindful. Misal ya, kita makan nih pagi ayam gitu kan. Kalau misalnya kita mengatakan kita di list fit itu tidak pernah mengatakan jangan makan bubur ayam itu nggak pernah, nggak ada. Tapi kita lebih ke ngajakin masuk. Bubur itu kan dari karbo, ada ayamnya, ayamnya sedikit atau banyak, timun atau sayurnya bagaimana, tambahin seledri atau daun bawang. Gitu. Jadi lebih ke mindfulnya aja. Pada saat makan, nah itu yang membuktikan Nindi masih bisa jaga makan. Kenapa? Karena Nindi fokus terhadap program Liswit yang memenuhi kebutuhan gizi. Jadi kita nggak ada di sini yang aku nggak makan nasi ya, atau aku makannya salad nggak ada. Ya kalau ada program seperti itu niscaya tidak bisa semua orang menerapkan seumur hidup. Sedangkan healthy habit harus seumur hidup gitu. Oke?
Nah, ini yang nanti akan teman-teman dapatkan di Body Project. Ada 6 sesi coaching class reguler, ada bebas general class untuk Body Project eksklusif, ada webinar nutrisi dan edukasi tentang fitness. Ada tune video on demand, misalnya nggak bisa ikut live. Ada rekomendasi menu sehat yang disusun oleh ahli gizi. Jadi food diary-nya diisi informasi usernya nanti keluar food diary. Jadi dilihat menunya. Oh ternyata di list makanannya bisa diterapin ke semua anggota keluarganya, anaknya, suaminya, mamanya, ya. Jadi semua bisa ikutin juga. Teman-teman belinya satu orang yang ikut makan dan edukasinya bisa rame-rame, ya. Oke, pemantauan asupan harian di support. Jadi ada mentoring makan. Kemudahan akses konsultasi dengan para pelatih. Komunitas yang sevisi ya. Jadi ini ada beberapa poin yang teman-teman dapatkan jika teman-teman memilih fasilitas body project reguler ataupun eksklusif. Yang membedakan adalah reguler hanya 6 sesi coaching class, sedangkan eksklusif ada berbagai general workout class. Saran saya yang lagi belajar hidup sehat, yang tidak pernah ikut olahraga, ikut aja dulu body project reguler. Ya, olahraga aja jarang, gimana mau ikut lagi tambahan kelas seminggu 5 kali. Oke, ada beberapa tahapan. Pertama, status di aplikasi harus member. Yang kedua, kalau misalnya nggak member, hubungin adminnya. Di grup briefing ada siapa di situ, hubungin adminnya. Nggak dibalas, kejar aja terus sampai dibalas. Gitu ya. Pastikan di bulan pertama mendapatkan group briefing dan mengikuti briefing. Nah, ini kita sedang mengikuti briefing, ya. Lalu setelah itu teman-teman akan mendapatkan grup kecil di dalam wali kelasnya nanti siapa, admin kita siapa. Nah, ini cara untuk login, password, kirim permintaan, masukin password. Oke, nanti dari sini masukin nomor HP yang terdaftar pada saat kalian spesifik. Setelah itu nanti akan dapat passwordnya melalui WA. Nah, WA ini dapat nomor passwordnya, buka lagi HP-nya, masukin nomor passwordnya siapa. Tenang aja, aksesnya tetap privasi, tetap privat, tetap secure, ya tapi admin pasti punya. Oke, next. Kalau sudah masuk ke situ, sekarang teman-teman masuk ke ini. Kita masuk, isi dulu informasi data. Namanya, tempat tanggal lahirnya, tinggi, berat badan, programnya, jam berapa biasanya teman-teman bisa olahraga, gitu ya, pekerjaannya juga apa, informasi itu sedang menyusui apa enggak, punya masalah sendi apa enggak, dan sebagainya. Tolong kalau bisa yang namanya ikut program itu tercatat secara objektif. Jadi jangan ngira-ngira gini, aku udah olahraga, aku udah makan sehat, kok rasanya aku tetap gendut. Yang jelas ya, perempuan kadang suka pakai feeling ya. Jadi tetap ditulis. Kalau misalnya ini nggak ada timbangannya, ya udah berarti lingkar dadanya diisi, lingkar panggul, lingkar perutnya diisi ya. Karena di dunia fitness, berat badan bukan hanya sebagai parameter, tapi lingkar badan, stamina, intensitas teman-teman, frekuensi teman-teman buang air besar, buang air kecil, emosi itu semua diukur, gitu. Tapi yang pasti sih yang tercatat itu adalah yang lingkar-lingkar badan. Oke, jelas ya. Oke, setelah pengisian itu, apa yang kita kerjakan? Yaitu ya, yang kita kerjakan adalah kenalan satu sama lain. Makanya tadi di awal saya nanya,
Ada yang baru di sini, ada yang udah pernah lama di sini, ada yang aktivitasnya apa, lagi tinggal di mana. Jadi teman-teman saling kenal ya. Kalau boleh jujur sih, dari waiting list itu usia kalian nggak beda jauh. Ada yang 17 tahun, 18 tahun itu nggak beda jauh, cuma beda setahun doang. Oke, perkenalan diri satu sama lain. Programnya apa, tinggalnya di mana. Ada loh yang mereka tuh satu grup, gak saling kenal, tapi pas lagi kenalan ternyata tetangganya sendiri di belakang rumah. Jadi ya kita mana tahu ya ternyata orang terdekat kita. Kan asik kan, jadi olahraganya mungkin dumbbellnya bisa gantian atau gantian jaga anak ya gak? Oke, canda. Setelah kita kenalan, sekarang mulai membiasakan yang paling penting adalah setor pola makan harian berdasarkan reminder jam makan Lisfit. Jadi jam berapa lagi kita ingatkan teman-teman posting apa menu makannya, apa lauknya. Kalau bisa tetap di post ya, walaupun teman-teman merasa bahwa aku makannya lagi nggak bener nih kan menurut lo, menurut Lisit belum tentu gitu loh. Bisa jadi misal kalian lagi makan bakso siang ini, emang apa yang salah dengan bakso? Ya, jadi ya karena kan bakso kan begini-gini makanya tolak ukurnya bukan dari teman-teman sendiri tapi dari tim Liswit itu sendiri. Mungkin mungkin tim Liswit akan bilang tambahin sayurnya, ada enggak togenya, ada enggak ini. Lalu nanti malam makan buah ya Mbak. Loh, kita nggak bilang itu jelek kan? Kita nggak bilang bahwa makannya nggak benar kan? Gitu. Ya itulah pentingnya apapun yang teman-teman makan pada saat kondisi menurut teman-teman lagi nggak oke, lagi apa, tetap posting aja kayak gitu. Belajar itu dulu sesuai dengan jam makan. Setelah itu, mungkin coachnya akan bilang, coba yuk bikin jadwal olahraga rencananya mulai kapan? Setiap Senin tuh biasanya kananya kayak gitu. Teman-teman bikin sesuai dengan jam yang tersedia di Liswit jam berapa aja. Tapi kalau menurut teman-teman, teman-teman punya jadwal lari atau jogging, sok dimasukin. Hari Selasa coaching, Rabunya jogging, hari Kamisnya yoga, hari Jumatnya coaching, Sabtu Minggunya hiking sama anak-anak aktif sekali ya, Bu. Jadi seperti itu bikin jadwalnya ya. Biar apa? Biar ya itu tadi saya bilang program mau sebagus apapun kalau tidak ada feedback dari teman-teman semua ya percuma gitu. Jadi pentingnya teman-teman memberikan feedback kepada kita adalah oh kita tahu bahwa anak ini aktif dalam kesehariannya, pola makannya, happy dan sebagainya. Kalau hilang justru kita curiga. Ini Mbak sehat nggak? Kita selalu ngomong kayak gitu. Kemana aja Mbak? Atau apa kabar Mbak? Itu berarti kita merasa bahwa there's something wrong dengan teman-teman. Taunya teman-teman biasa aja, padahal kita lagi nyariin. Ya jangan kayak gitu kalau bisa. Oke, olahraga yang teratur. Sekarang kita masuk ke hal-hal yang harus diperhatikan untuk kelas coaching. Nah, list fit khusus wanita, berarti di dalam semua wanita. Untuk kelas coaching, kita jaga privasinya teman-teman. Jadi wajib on cam. Mau teman-teman mau pakai hijab silakan, mau nggak pakai hijab juga nggak apa-apa. Ada juga kok beberapa yang berhijab nggak pakai hijab pada saat kelas coaching itu nggak apa-apa. Karena kita menjaga privasinya teman-teman dan kelas coaching wajib on cam. Kenapa wajib on cam? Karena di situ ada yang namanya nge-coach, ada yang namanya nge-mentor. Jadi kayak misalnya squatnya, Mbak lututnya dibuka, Mbak pantatnya turun lagi, Nindi, nafas, jangan mingkem. Itu kita kasih tahu loh. Walaupun kesannya olahraganya rame-rame ya, tapi coachnya itu matanya udah kayak mata elang. Jadi please on cam. Biar apa yang kalian kerjakan pada saat nanti kelas di live, satu aman, dua efektif. Ya, aman-aman aja ternyata squatnya buru-buru, ternyata squatnya terlalu rendah ataupun sebagainya. Jadi penting kalau kelas coaching itu harus on cam. Jadi tenang aja itu pasti wanita semua yang masuk. Yang pasti harus on time. Zoom sudah posisi dalam keadaan login ya. Kadang-kadang agak susah untuk masuk lagi kalau Zoom-nya belum login. Masuk kelas sesuai dengan jam tertera, lalu masukin namanya dan nama grupnya atau nama coachnya. Lalu kondisi yang di note apabila ada. Misal, Lisa, eh, coachnya Widi, mens hari pertama. Jadi kenapa? Biar
kita tahu bahwa pada saat ada gerakan crunch, Lisa nggak ngerjain itu, gitu. Lisa, kamu plank aja ya, jangan crunch, soalnya kamu lagi mens hari pertama, gitu. Itulah pentingnya nulis rename, gitu. Lalu please tulis nama asli, karena kalau nama yang kayak pernah ya, punten, jadi dia nulis nama suaminya atau mungkin itu ID Zoom suaminya ya, nggak kita terima, gitu. Karena kenapa? Karena kita tahunya harus wanita yang masuk gitu. Jadi kalau ID-nya ID suami ya diganti namanya dulu ya. Kalau nggak di ACC di waiting roomnya. Kelas general itu kelas aksesoris list suite. Jadi kalau yang ngambil body project eksklusif ada kelas general dan itu biasanya all gender atau kita ada record di 1 menit pertama. Ya, jadi yang berhijab silakan gunakan hijabnya selama 1 menit pertama. Yang segan untuk di record silakan matikan recordnya juga nggak apa-apa. Sorry, bukan recordnya. Silakan matikan camnya juga nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Oke. Eh, Bentar, ya. Oke, ini sampai sini ya. Ya, untuk kelas general tidak wajib untuk on cam intinya itu. Masuk ke Nah, untuk coaching kelas di Leslie itu kan ada 2 tipe ya. Untuk yang body project regular jelas itu hanya coaching kelasnya aja. Untuk yang body project eksklusif itu ada general class. Nah, coaching kelas itu kelas yang wajib teman-teman ikuti. Kenapa? Karena di situ teman-teman akan masuk ke kurikulum yang benar-benar dibutuhkan oleh badan dari segi strength, kekuatan, dari segi flexibility, dari segi kardiovaskular, dari segi balance, itu semua ada di coaching class. Benar-benar yang dibutuhkan tubuh untuk diimplementasikan sehari-hari. Jadi nggak bisa tuh kalau kita bilang, Coach, aku sukanya yoga aja. Boleh nggak aku kerjainnya yoga aja? Nggak usah strength training. Kira-kira boleh nggak? Coba diramaikan di kolom chat. Aku sukanya Zumba aja. Aku nggak mau ikut coaching kelas lagi. Aku nggak mau ikut strength training ya. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan untuk coaching kelas itu lebih banyak ke strength training. Kenapa? Karena otot adalah alat gerak aktif. Aku nggak mau berotot gitu. Oke, kalau kamu nggak mau berotot, jantung itu otot bukan. Ginjal itu otot bukan. Jadi kalau kita bilang nggak mau berotot, organ dalam semua kamu nggak punya. Intinya kayak gitu. Otot bukan hanya melulu soal bicep kekar, tricep kekar. Enggak seperti itu ya. Kalau kita pernah sekolah, kita tarik mundur lagi, ada yang namanya otot rangka, otot polos, otot lurik ya, yang mungkin mungkin teman-teman bisa flashback lagi. Jadi, otot adalah alat gerak aktif. Orang yang sakit tulangnya berarti ototnya yang lemah, ototnya yang tidak pernah dilatih. Riset mengatakan wanita di usia di atas 30 tahun itu mengalami penurunan otot sebesar 3 sampai 8%. Ya, sekarang yang kita logikanya kita mau ngomong seperti ini. Saya, Lisa, mau jalan ke dapur. Oke, sel otot saya 55. Pada saat saya jalan ke dapur, saya harus membutuhkan sel otot 80. Saya bisa nggak jalan ke dapur? Kira-kira. Kalau Lisa dari kamar ke dapur butuh sel otot 80, tapi sel otot aku hanya 55. Anggaplah aku nggak pernah olahraga.
sel otot aku hanya 55. Bisa nggak aku jalan ke dapur? Nggak bisa. Ya. Nah, ini uniknya. Tuhan menciptakan kita kemampuan survive, ya nggak? Jadi, kita masih bisa ke dapur dengan cara pegang tembok, dengan cara kursi roda, pakai tongkat, dan sebagainya. Jadi, itu pentingnya otot, ya. Butuh ke dapur aja 80. Kenapa aku bisa 55? Ya karena aku nggak pernah latihan, aku nggak pernah strength training, aku nggak peduli dengan makanan laukku seperti apa. Jadi itulah perannya si otot, menjaga kualitas hidup teman-teman. Ya, semoga lah teman-teman sampai tua ada yang naik haji nggak mau di kursi roda, siapa sih yang mau? Ya kan? Jadi itu adalah upayanya teman-teman untuk melawan waktu. Riset mengatakan, ingat, wanita di atas usia 30, penurunan massa otot 3-8% bagi yang tidak latihan strength training. Jadi, suka nggak suka, males nggak males, harus dilatih seumur hidup. Karena kalau nggak dilatih, akan yang namanya mengalami penurunan, dan teman-teman pilih sendiri ya. Mau menua di kursi roda, ya memang usia kita nggak ada yang tahu. Tapi kualitas hidup di tangan kalian dari sekarang. Mau menua di kursi roda pakai tongkat atau mau menuanya masih bisa hiking, kakinya masih penuh. Ingat, osteoporosis, osteoartritis bukan karena usia. Jadi nggak ada itu urusan karena gue udah tua, Lis. Enggak. Pernah kan kita lihat kakek-kakek, nenek-nenek, apalagi di Jogja. Itu orang-orang tuanya itu masih naik sepeda loh, masih kayu sepeda loh. Ya, jadi itu bukan karena tuanya, tapi karena kurangnya aktivitas fisik gitu. Milih yoga aja, silahkan, tapi pilih lagi. Kalau kamu merasa yoga bisa menjaga massa otot kamu ke dapur tanpa kursi roda, atau otot adalah alat pembakar lemak terbaik, ya, salah satunya. Kalau kamu bisa menjaga makan kamu hanya dengan yoga, silakan. Ideal dapat, langsing juga dapat. Tapi yang namanya hidup, siapa sih yang nggak pengen jajan? Siapa sih yang nggak pengen family time, ya kan? Kalau kamu berotot, kamu mau makan apapun, ya, tapi dalam batas waktu yang nggak selamanya juga. Kamu mau makan apapun, kamu lagi mau jajan apapun, badan kamu yang segini-segini aja. Gitu. Jangan kira saya nggak pernah makan mie ayam, nggak pernah makan pempek. Makan, tapi tanggung jawab. Kenapa? Ototku bertanggung jawab untuk bakar lemak yang aku makan. Bagus nggak? Jadi udah makin semangat ya latihan strength trainingnya. Tapi ingat, mindsetnya jangan mikir bahwa latihan otot bakalan berat banget. Enggak ya, Risa ya, nggak seberat itu ya. Nindi juga. Dulu mah pasti mulai anak 2021 ini mulainya pakai botol minum. 250 mili nggak sih? Ya, 250 mili ya. Terus apa lagi tuh? Pakai apa lagi kita dulu? Kursi ya. Pakai Dulu pakai apa lagi dulu? Oh, gendong barbel. anak. Anaknya jadi korban buat squat ya, Nindi ya. Gendong anak. Terus pokoknya apa aja di rumah ya, Nin. Apalagi dulu ya, Nin ya. Tembok. Ya, jadi jangan mikir bahwa bakalan kayak di gym yang bakal berat-berat. Enggak seperti itu juga. Tapi tenang aja. Lama-lama pasti nagih. Bakalan punya set dumbbell ya. 20 kilo, 15 kilo tuh nanti udah nggak asing ya. Jadi yakin bahwa percaya sama diri sendiri bahwa kamu bisa ngerjain itu. Oke, kita masuk. Matras, apa aja sih yang dibutuhkan? Matras, sepatu olahraga, kalau mau nggak pakai sepatu juga nggak apa-apa. Pakaian olahraga yang nyaman, sepasang dumbbell dengan berat masing-masing 2 kilo. Mau pakai botol minum dulu nggak apa-apa, tapi saran saya sih beli lah ya. Investasi ini nggak bakal expire juga kok. Gadget dan internet yang mendukung. Oh iya, satu lagi. Untuk posisi Zoom, please ya kalau lagi coaching, tolong satu layar penuh kelihatan. Kadang mak-mak nih ada-ada aja. Ada cuman kelihatan kakinya doang gitu ya. Jadi tolong angle-nya diposisikan, coachnya bisa ngelihat kalian gitu dari jauh. Diperhatikan ya. Kirim coachnya biar bisa teman-teman ini. Oke. General class ya ini ya jika jurusan khusus wanita wanita bila al gender. Tapi per 2025 ini kita udah nggak terima lagi program couple. Jadi dulu ada memang program couple jadi suami istri. Jadi si bapaknya bisa ngikut si general kelasnya juga. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi program couple, jadi murni hanya untuk khusus wanita aja. Ya, asik dong. Ciwi-ciwi di sini. Ini general kelasnya yang ada.
Nah, aku nggak bisa ikut coaching, aku nggak bisa ikut general class ya. Udah kerjain tun aja di aplikasi ada tun ya, tun satu, tun dua, tun tiga. Misal nggak yakin tuh ngerjainnya sendiri, bisa tuh minta tolong sama mentornya untuk coach buka room yuk, kita bisa ngerjain tun rame-rame. Jadi dihasut dulu teman-temannya ikut ngerjain tun, terus baru ajuin ke mentornya gitu. Kalau misalnya mau ngerjain rame-rame. Jadi tun itu sebatas PR, bisa dikerjain mandiri, bisa dikerjain juga rame-rame. Tapi kalau rame-rame ya jangan olahraga jika nggak sehat, kurang tidur pasca vaksin, karena program ini harus dikerjakan dengan kondisi fit. Besok mau donor darah, jangan olahraga hari ini. Kehadiran besok mau MCU, nggak usah olahraga hari ini. Ya, tensinya yang harus diperhatikan. Kehadiran Zoom coaching paling utama dibanding apapun. Ajukan ke Menkes 150 menit dalam seminggu. Jadi ya 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu. 2 kali seminggu kan 60 menit berarti kan 1 kali olahraga. Sisanya kan bisa di top up pakai jogging ya atau yoga pun nggak apa-apa. Jika Zoom coaching sudah dilaksanakan dengan baik dan besok misalnya nggak ada jadwal coaching, teman-teman yang ngambil eksklusif dapat fasilitas general class silakan aja masuk aja. Tapi intinya dia nggak wajib. Oke, sekarang kita masuk ke nutrisi. Untuk nutrisi, saya punya kapasitas dalam menyampaikan karena ini sebenarnya bukan ranahnya saya sebagai personal trainer ataupun sebagai mentornya teman-teman, tapi nanti akan ada webinar nutrisi setiap bulan. Nah, itu tanyain aja dengan Coach Holin. Dan beliau adalah pakar gizinya Lisfit. Oke, untuk gizi intinya adalah diperoleh dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Jadi aku kurang setuju dengan apa yang kita makan, ujung-ujungnya bakalan jadi BAB dan sebagainya. Enggak, tapi apa yang kita makan, itulah kita. Jadi makan makanan yang baik agar outputnya juga bagus. Perhatikan makronya, karbonnya, protein, lemak, kan udah nggak perlu diajarin lagi kan. Karbohidrat apa aja, protein apa aja, kan udah nggak perlu. Jadi please mindful. Aku ketika makan nasi dengan ayam, cari ada nggak sayurnya, cari ada nggak dan lain-lain. Aku makan nasi pakai ikan asin, cari ada nggak proteinnya, ada nggak sayurnya. Ya jangan jadi pembenaran. Udah jajan, nggak mindful lagi apa yang dijajanin. Pilih sweet harus tetap makan. Kenapa? Karena apa yang kita makan jika itu benar gizinya, maka dia menurunkan massa lemak. Bantu fat loss malah. Meningkatkan stamina, mencegah resiko penyakit degeneratif ataupun sarkopenia. Ya, jadi pada saat kita latihan beban, sebenarnya kan kita merusak otot. Otot butuh makan. Kalau makanannya salah, ototnya nggak tumbuh. Besok disuruh latihan lagi, ya tambah sakit badannya, gitu. Oke? Dijaga asupan nutrisinya. Oke, kita masuk ke ya ini karbohidrat, protein, lemak, udah paham lah ya. Intinya sih kalau saya lebih ke minumnya juga perhatikan. Oh ya, ini ada poin-poin. Listed tidak memberikan nutrition plan sesuai dengan kalori intake-nya teman-teman, tapi kalori intake wanita jadi itu food diary yang memang diikuti juga lebih bagus, nggak diikuti ya juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa equalnya gizinya harus sama. Misal di food diary itu nasi, ayam, sayur gitu kan. Tapi aku nggak mau makan ayam ya udah ganti nasi, ikan, sayur kan bisa kayak gitu ya. Kalau misalnya kamu bilang di food diary nasi nasi ayam bakar sayur dari jauh gitu dari pedomannya. Berat badan ideal. Bagi berat badan yang kurang dari ideal, pasti menuju berat badan ideal. Bagi berat badan yang sudah ideal dalam kapasitas timbangan, tidak ada perubahan signifikan dalam berat badan ideal, melainkan lebih ke stamina. Oke, ini gampangnya aja ukurannya ya. Jadi satu tangan protein, satu tangan nasi, satu tangan sayur, dan satu jempol minyak. Itu paling gampang dah pengukuran untuk sehari-hari. Udah mulai tuh minyaknya nggak deep fry lagi berarti. Udah mulai nasinya
nggak tambah kalau pakai sambal terasi enak ya. Oke, kita masuk ke reminder. Makan pagi ada jam 7, snack pagi jam 9, makan siang. Nah, intinya adalah ini adalah batas maksimal teman-teman makan. Kalau makan pagi, kalau bisa nggak lebih dari jam 8. Snack nggak lebih dari jam 10. Siang nggak lebih dari jam 1. Sore nggak lebih dari jam 4. Malam nggak lebih dari jam. Setelah snack, ada makan snack lagi. Ada makan snack lagi tambahannya. Gitu. Kalau bisa tetap postingnya apa yang kalian makan. Nah, contohnya seperti ini. Tetap disetor, tetap ada program ya. Perhatikan dengan sumbernya, tepung-tepungannya batasi, gula batasi, santan batasi, penyajian minim digoreng, tidak dianjurkan di fry. Batas menumis usahakan 1 sendok makan minyak aja. Porsi diperhatikan pada saat lagi snack ya, jangan terlalu banyak karbohidratnya. Tahu lah ya karbohidrat apa aja. Makanan tinggi kalori waktu. Biasakan tidak skip jam makan karena terus food diary enggak hanya sebatas standarisasi aja. Saya menyusui bagaimana kalau porsinya masih kurang ya nggak apa-apa, tambahin aja porsinya. Bagaimana jam makan pagi jika saya olahraganya pagi? Ya udah di switch aja. Jadi snack yang jam 9 pisang makan di pagi. Nanti pada saat sudah selesai olahraganya jam 9 ya makan di berat. Misalnya roti, omelet ataupun bubur ayam. Ya nggak apa-apa makan aja. Bagaimana dengan malam? Setelah olahraga jam setengah 9 pun tetap harus kita tuh justru lebih bahaya sebenarnya kalau kalian ngeskip jam makan yang dimana jam makan makro harus masuk gitu. Kenapa? Karena nanti besok pagi meningkatlah potensi rasa lapar itu. Lalu mulailah kacau memfilter mana yang benar dan salah itu kayak kurang tepat nanti ngefilternya di otak karena udah keburu lapar gitu. Biasakan ya makan tepat waktu. Mohon untuk dicek kembali kalau bisa programnya mau fat loss banget, tolong 200 sampai 250 50 kalori aja yang di-cut-nya, nggak usah berlebihan. Keseimbangan pola makan, olahraga, stress management, dan istirahat yang menentukan badanmu ke arah ideal. Jadi bukan hanya makannya, makannya dijaga, tapi nggak pernah olahraga, tidurnya juga kacau ya. Susah juga metabolisme badan. Ingat, kebutuhan gula kita tidak lebih dari 50 gram sehari. Itu udah termasuk nasi loh. Jadi dilihat-lihat kalau beli. Oke, terakhir adalah agar waktu menjadi sahabat. Jangan tanam bibit ketidakpedulian terhadap tubuh ini. Nanti ujung-ujungnya waktu masa depan menjadi musuh. Ujung-ujungnya ngomongnya kayak gitu. Coba dulu gue begitu. Coba dulu gue ini udah telat dah kayak gitu. Jadi tentukan dari sekarang seperti apa habit kamu, itulah masa depan kesehatan kamu dan keluarga kamu. Jadi nggak mungkin kan maknya doyan jajan, anaknya nggak pasti doyan jajan juga pasti gitu jadi di off dulu recordingnya Ci